peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Para pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, upacara pengibaran bendera siap dilaksanakan. Paling tepat. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, pengibaran bendera dalam rangka Hari Santri Nasional Sabtu 22 Oktober 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat jaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Ikrar Santri Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk komandan, istirahat di depan. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku peserta apel dalam rangka Hari Santri yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat nikmat yang kemungkinan kalau nikmat ini tidak ada, maka semua peserta apel ini mungkin tidak bisa hadir di lapangan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta apel santri yang berbahagia, kita flashback, kita ingat sebelum manusia menempati bumi sebagai khalifah, ada satu kelompok sebelum itu yang menempati bumi. Siapa kelompok itu? Adalah dari golongan jin. Tapi pada saat Allah menurunkan azab kepada mereka, ada satu orang yang diangkat atau diizinkan selamat dari azab tersebut, yang mana orang ini diangkat oleh malaikat dan ditempatkan di surga. Siapa itu? Iblis laknatullah alaih. Golongan yang pertama, ingat adik-adikku, golongan yang pertama, ya, golongan yang pertama yang Allah sudah memberikan kenikmatan di surga, tapi golongan ini golongan yang pertama diusir dari surga, yaitu iblis laknatullah. Apa dosa iblis? Apakah dosa mencuri? Apakah dosanya dosa yang lain, korupsi? Sampai-sampai Allah mengeluarkan iblis hidup panjang untuk menggoda manusia dan hidup kekal di neraka kelak. Apa dosanya adik-adikku? Sedikit. Apa kita santri tidak luput dari dosa itu? Apakah kalian yang memang sekolah di MTS 4 merasa aman dari dosa itu? Ini hati-hati. Ini bukan Allah. Ini langsung dikeluarkan dari surga, kekal di neraka. Apa dosa dari iblis itu, adik-adikku? Yaitu merasa lebih hebat. Oleh sebab itu, adik-adikku, ini sebagai peringatan. Ketika ada orang merasa lebih hebat, baik dalam prestasi, mungkin lihat yang lain di sekolahnya, seandainya kita tidak mampu untuk memberikan prestasi atau apapun di sekolah itu, minimal kita ingat. Kita ingat, kita sekolah yang baik. Bukan malah mencari sensasi, apalagi melanggar hukum. Seperti apa kebanyakan kita sekarang. Contoh kecil, ya, dari godaan setan yang kita mungkin yang dulu tidak ada zaman Rasulullah, tidak ada dulu, seperti smartphone. Smartphone ini berfungsi apa? Ada manfaatnya. Tapi karena kalian, ya, banyak sarana untuk sarana yang orang diam-diam di rumah aja bisa melakukan maksiat. Gara-gara apa? Smartphone-nya. Nah, apa akibat dari smartphone ini? Kalau tidak ada pengawasan dari adik-adikku, bahwa akan berakibat banyak kenakalan remaja yang merasa kita di sekolah itu asa tidak berprestasi, asa dia tidak berikan apa, ngirim mungkin yang baru pornografi
porno aksi, dan lain sebagainya, hoax segala macamnya. Kalian ingat, kalian pelajar, kalian dididik agama di MTS 4 ini. Jadi kita merasa sinis sekali. Orang ada sudah didik agama, tidak punya bekal seperti itu, minimal kalian itu merasa, oh saya sekolah di sini. Apa konsekuensinya adik-adikku kalau ketemu seperti itu? Konsekuensinya jejak digital itu tidak bisa dihapus. Itu bedanya. Mungkin kalian kalau melaksanakan maksiat yang lain tidak lihat smartphone, istilahnya kalian ada aplikasi TikTok. Tapi dari TikTok itu kalian membuat sesuatu yang pornografi dan lain sebagainya, atau di Facebook itu lain selip segalanya, hati-hati. Ketika kalian mau bertobat, ketika kalian mau berubah, tetap ada jejak digital itu kalian harus hati-hati. Jejak digital itu ada. Ketika saat kalian ingin tobat, kalian berbuat baik, nanti ada yang lihat jejak digital itu akan diposting ulang, itu berulang-ulang, kalian akan berurusan dengan hukum. Ya, jadi hati-hati, ancamannya balik dari undang-undang pornografi, porno aksi, apalagi sekarang yang terbaru undang-undang IT. Kalian membicarakan apa, membuli kawannya, ya, baik itu secara sadar tidak sadar di dalam media sosial, itu tuntutan ancamannya minimal 2 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara. Jadi hati-hati, ya. Negara hadir untuk memberikan rasa adil ke masyarakat pada adik-adikku. Jadi silakan gunakan apa itu, ingat, gunakan apa sebagai prasarana, terutama smartphone ini sebaik-baiknya, ya. Ingat, mungkin kalian yang ada di sini, ya, mungkin kalian ada di sini dari berbagai macam pekerjaan orang tuanya. Mungkin di antara sebagian besar siswa di sini tidak semua bapak ibunya mungkin pintar agama. Mungkin ada terkenal, mungkin mohon maaf pelaku maksiat, atau minuman keras di desanya, atau jadi preman di tempatnya. Tapi kalau saya tanya, ya, kalau saya tanya, di mana anaknya sekolah? Di pesantren, Pak. Coba. Orang tua yang tidak pintar agama, orang tua yang mungkin perilakunya itu dibicarakan sama masyarakat, tapi mau menyekolahkan anak-anaknya di pesantren atau ada agamanya. Karena apa? Dia sudah tahu. Jadi jangan sia-siakan adik-adikku. Kita pagi hari orang tua kalian itu sudah berangkat ke sawah. Siang hari belum pulang. Ibu kalian sudah memasakkan di rumah. Tahu-tahu anaknya dengan senang hati melihat apa atau melakukan pelanggaran, pegang HP, ini kiri kanan. Coba berapa tersakitinya orang tua kalian. Belum lagi kalian diproses. Jadi kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan edukasi pada kalian semua. Saya sebagai Kanit Bimas Polsek Sakaraya Bimbingan Masyarakat ini tak segan, ya, bosan-bosannya untuk berikan peringatan. Jangan sampai kita ketemu lagi adik-adikku, terutama ketemu di Polsek. Siswa mana ini? Siswa SMP 4. Ada apa? Oh, ini sepele. Membuli kawannya. Nah, sebagainya. Kalian sudah capek. Kalian sudah terpilih sekolah di SMP 4 jadi siswa santri. Ya. MTS 4, ya. Saya ulangi, MTS 4. Atau kalau saya ajak lebih baik MTS model Gerumus. Lebih cepat kita sebut. Nah, jadi adik-adik banyak sekali kenakalan remaja, apalagi narkoba. Ya, narkoba, kenapa kita sering hadir di sini adik-adikku? Narkoba menurut undang-undang nomor 5 tahun 97 tentang psikoterapika, undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkoba. Kenapa terus diupdate masalah itu? Karena apa? Ini ada suatu ancaman yang nyata bagi kita semua. Kalian bisa kena, ya. Jangan lihat di TV saja, ya. Adik-adikku jangan lihat di TV, oh ya itu artis, itu kena segala macam. Kalian di sini sudah ancaman. Apalagi desa kita di wilayah Sakra Barat itu ada yang merah
merah narkoba, baik untuk pemakai, pengedar, dan lain sebagainya. Jadi kalian tidak usah lihat jauh-jauh. Ini ancaman nyata. Karena apa? Kenapa sangat dilarang dan ancamannya sangat berat narkoba ini 5 tahun ke atas sampai seumur hidup kalau menjadi bandar atau hukuman mati karena sangat. Apa narkoba itu, adik-adikku sekalian? Narkoba itu dari 3 jenis singkatan: narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kalau mungkin kalian sering narkotika, yaitu yang sering opium, ganja, zat dari tanaman, ya, baik bukan sintesis atau dan lain sebagainya seperti ganja, opium, langsung bisa kita cerna. Yang kedua psikotropika, yang semi sintetis alami, seperti sekarang sudah pil ekstasi, sudah ada amfetamin dan lain sebagainya. Yang terakhir zat adiktif lainnya, ini yang banyak tidak sadari, yaitu minuman keras atau zat-zat. Kenapa ini jadi suatu ancaman keras, adikku? Karena dari kesehatan sangat buruk sekali, menimbulkan tidak kesadaran. Dan banyak sekali adikku, sampai mungkin tahun saya dengar waktu kepala Badan Narkotika Nasional mengatakan bahwa ada juga oknum yang menggunakan bahan jenis narkoba ini untuk wirid, untuk kuat wirid. Orang biasa wirid sejam, dia sampai 24 jam. Apa hal itu dibolehkan? Tidak boleh, adik-adikku. Ya, oleh sebab itu ancaman nyata. Jangan sampai kalian merasa aman. Biarpun seperti tadi saya bilang, biarpun kita jadi santri, ya, seperti saya flashbackkan tadi, contoh kecil. Saya mulai iblis itu tidak melakukan dosa seperti itu, tapi cuma dosa apa? Merasa angkuh. Jadi silakan, pesan saya di sini, ya, baik-baik sekolah minimal, ya, kalian tidak bisa membuat prestasi di sekolahnya, minimal kalian itu masuk sekolah, dengarkan gurunya, pulang sekolah ke rumah, jangan yang aneh-aneh. Insya Allah kalian akan sukses. Berapa banyak orang yang pintar bukan menciptakan manfaat tapi mudarat. Karena apa? Keberkahan ilmu itu ada di sana, adik-adikku. Keberkahan ilmu itu bukan kalian memprotes atau mungkin ini guru, saya ini guru segala macam. Inilah keberkahan. Dengan kalian jalankan tata tertib sekolah menjadi siswa itu cukup. Setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah sama. Jangan yang aneh-aneh, saya minta adik-adikku, ya. Oleh sebab ini, sebagai atensi, sebagai peringatan adik-adikku, kalau masih ada yang saya temukan, mungkin ada laporan, entah nanti besok Pak Guru, Bu Gurunya, ada yang pornografi, porno aksi, ya, semua pun segala macam, hati-hati. Ya, hati-hati kalau sudah meresahkan wali muridnya maupun siswa-siswa di sini dengan seperti itu. Karena apa? Seperti dosa iblis tadi, merasa tidak punya prestasi, merasa tidak punya apa-apa. Saya punya sensasi lewat ini untuk teman-teman saya. Lewat ini saya akan supaya tergiur, ikut sama saya teman-teman saya. Hati-hati anak-anakku. Di samping kalian kena undang-undang IT, banyak sekali undang-undang yang ada. Jadi kalian itu disekolahkan oleh orang tua di sini untuk lebih mengenal agama. Agama itulah benteng, adik-adikku. Ya, agama itulah benteng. Apa-apa itu pelaku maksiat, apa maksiat jenisnya, kalau sudah ada benteng agama, insya Allah ada untuk pengiriman, ada untuk filtrasi. Mungkin itu saja yang sampaikan, kurang lebihnya kalau masalah contoh dan sekarangnya mungkin lain waktu kita akan laksanakan apa seperti narkoba, apa seperti ngalanan remaja. Semoga apa yang sampaikan ini di antara berapa siswa Pak Guru? 400. Saya minta 10 orang aja yang dengar. Jangan banyak-banyak. Ya. Yang 400 itu mungkin 10 orang aja yang dengar apa yang saya sampaikan. Jangan banyak-banyak. Ya. Oleh sebab itu mohon lu sudah didengar, dilaksanakan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan kami yang kurang tepat dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami yang hadir di tempat ini, agar apa yang kami perbuat mendapat ridho dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami keberkatan ilmu, keberkatan umur, serta keberkatan rezeki, agar kami selalu tekun dan giat melaksanakan tugas dan kewajiban kami terhadap-Mu ya Allah. Karena Engkaulah yang maha arif lagi bijaksana. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dan guru-guru kami. Karena Engkaulah yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Allahumma ya Allah, lindungilah bangsa dan negara kami, begitu juga agama kami, agar apa yang dilaksanakan oleh pemimpin kami dapat terlaksana untuk mencapai negara baidatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Mana? Bina upacara. Hormat. Gerak. Jaga. Gerak. Pembina upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Masing-masing pemimpin barisan dapat membubarkan barisannya.